tauhid adalah mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya. Nanti akan dijelaskan apa itu uluhiyah. Kemudian koma rububiyah. Ini juga akan dijelaskan nanti apa itu rububiyah. Dan asma wa sifatnya Allah. Atau nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita mengesahkan Allah di situ. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Sedangkan tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Dan tauhid asma wa sifat mengesahkan Allah dalam nama-nama atau asma dan sifat-sifat yang sempurna. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi saya jelaskan dulu ya. Tauhid artinya pengesahan tadi ya, pengesahan Allah. Uluhiyah Bapak Ibu sekalian adalah Bapak Ibu ibadah hanya untuk Allah. Tadi saya bilang jangan riya, nggak ada urusannya dengan makhluk. Sedekah, baca Quran, doa, umrah dan haji, semuanya karena Allah. Itu namanya uluhiyah. Kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Karena kalau ibadah itu ada campur tangan makhluk di situ. Bapak Ibu sholat untuk Allah, ikuti tata caranya benar, tapi sekaligus juga dilibatkan supaya dipuji oleh mertua, oleh teman. Oh sholat ya, rajin ya misalnya. Maka tidak diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, al-yasiru min riya syirk. Sedikit saja riya sudah syirik. Ya. Berapa banyak orang yang pergi haji dan umrah, ya. Kemudian dia sengaja menghadap Ka'bah, mengangkat tangan dan foto. Gitu. Hanya untuk memperlihatkan ke publik orang-orang kalau saya sedang berdoa. Padahal sebenarnya tidak berdoa. Kalau dia berdoa mungkin masih mending. Ini nggak berdoa, hanya gaya saja. Contoh. Baik, kenapa nggak foto biasa saja? Kenapa harus angkat tangan? Foto saja. Saya foto dekat Ka'bah, kan selesaikan tidak ada ibadahnya. Tapi kalau angkat tangan, itu ada ibadahnya. Karena seperti lagi berdoa. Dan dia menipu diri dia sendiri, dia berbohong. Ini di sini ya, contoh saja. Atau ada orang sengaja, ya, pada saat dia lagi ada orang, maka dia berzikir. Sengaja mengeluarkan kata-kata atau ucapan zikir dengan lisannya. Padahal sebenarnya kalau tidak ada Allah, tidak ada orang, dia tidak berzikir kepada Allah. Contoh. Nah ini contohnya. Ini masalah ibadah. Jadi ada orang, tidak ada orang, kita tetap mentauhidkan Allah dari sisi ini. Sementara rububiyah, ini maksudnya meyakini bahwasanya semua alam semesta ini Allah yang atur. Pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, populasi hewan-hewan, semua ini diyakini kalau Allah yang mengaturnya. Semua ini Allah yang ngatur. Ya. Berapa banyak orang yang berumah tangga, mohon maaf kalau memang ada di sini terjadi, tapi ini saya tidak pernah saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Tapi kalau ada orang yang sudah lama menikah, ya. Kalau ada orang sudah lama menikah, kemudian belum bisa punya anak. Saya tahu beberapa orang, tubuh mereka sehat, mereka juga menikah dengan cara yang sah, tapi Allah masih uji, nggak punya anak. Susah sekali. Sampai berusaha dengan bayi tabung segala macam nggak bisa. Ada seorang teman saya tahu dulu, seorang apoteker orang Mesir di kota Madinah, sampai 12 tahun atau 15 tahun menikah nggak bisa punya anak. Dia sehat, istrinya sehat. Subhanallah, Allah belum kasih interaksi biologis yang dipelajari oleh manusia, sperma ketemu sel terus sudah terjadi. Tapi ada saja jalan tidak jadi hamil. Kuasa Allah. Ada orang selepas nifas baru habis hamil melahirkan, lalu hubungan biologis sama suami hamil lagi. Kuasa Allah SWT. Di sini kita bisa lihat masalah rububiyahnya Allah. Kemahakuasaan Allah dalam menentukan segala sesuatu. Dan semua ini berjalan dengan sistematis sekali. Pergantian siang malam. Ini saja misalnya di sekitar kita seperti ada taman di sini kita bisa lihat bagaimana pepohonan yang Allah ciptakan dengan daun-daun yang tertata dengan rapi. Sering saya kasih contoh, Bapak Ibu kalau makan anggur misalnya, buah-buahan ya. Sebelum makan, pada saat pengen makan anggur misalnya, ada anggur merah, ada anggur hitam, ada anggur hijau. Oh saya mau yang hitam aja deh, mungkin karena penjualnya mengatakan lebih manis. Sebelum Bapak Ibu makan, coba hadirkan tauhid rububiyah itu. Allah ada di situ. Kenapa? Karena kita harus berpikir dari mana anggur ini. Siapa yang membuat warnanya seperti itu, bentuknya begitu, ya, teksturnya, cita rasanya, aromanya, yang itu. Dan yang luar biasa kita manusia ini. Kalau kita sudah memetik satu buah anggur itu dari tangkainya, kita tidak bisa menancapkan kembali. Ya.
Ini pelajaran yang harus kita ambil. Pisang dengan sisirannya yang rapi, sampai ada istilah dengan ya pisang yang bersisir ya, karena rapinya, karena warna kuningnya, cita rasanya, lembutnya. Siapa yang menatanya seperti itu? Kita manusia kalau sudah mencopot satu pisang aja dari tangkainya, kita nggak bisa pasang, tidak bisa tancapin lagi, gitu kan? Atau yang sudah kita buka kulitnya buat, tidak bisa kita tempelin kembali, ya. Kalaupun kita paksakan, maka tidak akan sempurna seperti awal dan seterusnya. Dan kenapa stok buah-buahan ini tidak pernah habis? Siapa yang mengatur semua ini? Ini namanya tauhid rububiyah, ya. Kita harus melihat itu, menghadirkan itu. Karena banyak orang Bapak Ibu sekalian, dia kagum-kagum dengan seorang pelukis misalnya, karena melukis sesuatu yang mirip sekali dengan aslinya. Contoh misalnya Bapak Ibu duduk dengan seorang pelukis di pinggir sebuah lautan. Laut itu kebetulan lagi hening, di siang hari, airnya berwarna hijau atau biru misalnya. Di langit lagi terang, ada awan, ada terik matahari, ada burung yang terbang, ada pohon kelapa di situ dan buahnya misalnya. Ya. Lalu pelukis itu ambil papan lukisnya 1 kali 1 meter, lalu mulailah dia melukis apa yang dia lihat di depan matanya, dan kita ada di sebelahnya. Kalau pelukis itu menggambar persis seperti apa yang dia lihat dan kita lihat, kira-kira kita bilang bagus kan? Bagus ya. Bahkan kita tahu, mungkin Bapak Ibu lebih tahu dari saya, bahkan ini ya, lukisan-lukisan yang sesuai dengan aslinya, mirip sekali, itu akan mahal sekali. Begitu kan? Ya. Tapi subhanallah, kita kagum-kagum dengan pelukis tersebut, kemudian kita bisa beli pelukisannya dengan mahal, padahal pelukis itu hanya menciplak saja. Dia hanya mengambil gambar yang sudah ada. Tapi kita kagum, kita beli lukisannya, kita pajang di ruang makan kita, di ruang tamu kita, di kamar tidur kita. Karena kita anggap ini adalah mirip sekali dengan aslinya. Ada manusia dilukis, mirip dengan dia. Oh, bangga banget ini, luar biasa pelukis ini, dipuji-puji. Padahal pelukis ini hanya menciplak yang aslinya ada. Kenapa kita kagum dengan pelukis ini, lupa dengan pencipta yang sebenarnya? Allah subhanahu wa ta'ala pencipta yang sebenarnya. Bahkan ciptaan Allah ini kita bisa rasakan. Tadi misalnya lautan, kita bisa dengarkan suara airnya, kita bisa rasakan terik panas mataharinya, kita bisa dengar kicauan burungnya, kita bisa petik buah kelapa dan kita nikmatin air dan isinya. Kenapa ini membuat tidak kita kagum, sementara kita kagum dengan lukisan yang kecil? Ini namanya tauhid rububiyah. Meyakini Allah menciptakan dan mengatur semua. Ini penting sekali. Sehingga ini selalu membuat kita bertafakur, memikirkan, dan kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sama tadi saya kasih contoh, kalau yang paling sering manusia hadapi, penyakit misalnya. Banyak orang menjadikan Allah nomor 30. Begitu sakit, yang paling pertama dokter. Tidak salah kalau dia ke dokter, tapi jangan jadikan Allah nomor 30. Sebelum ke dokter, berdoa dulu sama Allah. Ya Allah, sembuhin penyakit saya. Nanti Allah akan buat dokter itu dan resepnya cocok buat kita. Tapi ini enggak. Dokter itu sudah mentok, nggak bisa sembuh. Dokternya sudah angkat tangan semua, baru dia sholat tahajud. Baru dia umroh dan haji. Subhanallah. Kenapa dibalik? Kenapa bukan Allah dulu? Makanya Allah menyuruh kita sebelum makan berdoa. Sebelum tidur berdoa, karena libatkan Allah dulu. Ini dimaksud dengan tauhid rububiyah. Kalau kita selalu libatkan kepada Allah, saya ulangi lagi, kalau kita sedang ada nikmat yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Yang buat ibu bahagia, ya, selalu bisa sehat, selalu langgeng hubungannya segala macam. Ini Allah yang buat sebetulnya, dan Allah bisa pertahankan. Kalau sudah terusak itu, yang bisa perbaiki juga hanya Allah yang ciptakan itu. Masalah itu adalah Allah, yang bisa memberikan solusi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah rububiyah. Kemudian tauhid asma wa sifat maksudnya adalah mengisahkan Allah di nama-nama dan sifatnya. Jadi kita imani apa adanya nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Contoh misalnya Bapak Ibu pernah dengar nggak hadis tentang kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Lalu kemudian menanyakan kepada para malaikatnya apakah ada yang mohon ampun saya maafkan, ada yang berdoa saya minta tolong saya tolong, ada yang punya hajat saya penuhi. Sehingga kan kita termotivasi sholat malam dan berdoa kan. Kena dengar hadis ini, benar kan? Nah, sekarang apa makna Allah turun di sepertiga malam? Di situ dikatakan dalam hadis ini Allah turun ke bumi. Maka di sini namanya nama-nama dan sifat Allah. Kita wajib imani apa adanya dan tanpa harus kita interpretasikan. Tidak perlu kita samakan dengan makhluk, nggak perlu kita tanyakan bagaimananya. Intinya, intisarinya adalah Allah sedang menerima doa hamba pada saat itu.
Nah, kalau nama-nama dan sifat Allah beda dengan nama-nama dan sifat manusia yang boleh kita tanyakan. Tapi kalau nama-nama dan sifat Allah, ya, itu tidak kita tanyakan. Bagaimananya, kenapanya, dan seterusnya. Kenapa Allah ciptakan laki-laki dan perempuan? Kenapa tidak ada jenis kelamin yang ketiga? Itu kita seperti memprotes, ya, sifat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lebih tahu kenapa Allah pilih seperti itu. Nah, ini namanya pengesahan Allah dari nama-nama dan sifat-sifatnya, ya. Kita imani apa adanya tanpa menginterpretasikannya.